dan memang mempunyai komitmen dalam rangka pengembangan sagu khususnya di Sulawesi Selatan, wabil khusus di Kabupaten Luwu Utara yang saya hormati Prof. Agnes, Prof. Joni, kemudian ada juga Prof. Mansur. Ini Luwu Utara asli. Dan kebetulan kampung sagu yang ada di utara itu di kampungnya Prof. Mansur. Dan Bapak Ibu semua tanpa terkecuali yang sama saya hormati, adalah kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bagi kami diundang untuk hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam kegiatan riset pengembangan inovatif kolaboratif atau RPIK Sagu, Lovely December with Sagu. Jadi biasanya Lovely December itu ada di Toraja. Nah, hari ini kita punya Lovely December sendiri, with love, with sagu. Ya, jadi sagu dengan cinta, ya, sagu with love, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, pertama-tama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara Bapak Dr. Prayudi Samsuri, Prof. Ardihan atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini untuk sebenarnya saya tugasnya hanya menyapa. Jadi sebenarnya dengan selamat siang sudah satu sudah selesai tugasnya. Tidak pernah berhenti untuk kemudian memastikan bahwa komoditi sagu ini dapat terus kita pertahankan, dan secara khusus kami telah menerbitkan peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengembangan budidaya sagu di Kabupaten Luwu Utara. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa sagu ini adalah identitas masyarakat kami. Oleh karena itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga keberadaannya dengan berbagai upaya, terutama untuk mendorong budidaya sagu. Nah, dalam salah satu buku, mungkin di antara kita sudah membaca itu, ada judul buku The Hidden Treasure in the World. Setelah saya baca-baca penasaran, apa sih harta karun yang terpendam di dunia? Ternyata buku itu menulis tentang sagu. Bahwa harta karun yang terpendam itu adalah sagu. Nah, kemanfaatannya banyak sekali. Bukan hanya untuk kebutuhan konsumsi, kesehatan, tetapi juga untuk upaya mitigasi, termasuk mitigasi bencana, ya, jangka pendek, terutama jangka menengah dan jangka panjang. Di samping setelah melalui berbagai kajian penelitian, kemudian kita temukan bahwa ternyata komoditi ini juga akan sangat menguntungkan bagi masyarakat ketika mereka melakukan pembudidayaan dengan pendampingan dan intervensi teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kehadiran STT, kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, kami yakini akan menjadi upaya kita untuk melakukan akselerasi. Nah, untuk informasi dari hasil penelitian, sagu, satu batang sagu di Kabupaten Luwu Utara dapat menghasilkan atau produksinya bisa sampai 750 kg per satu batang sagu. Kalau kita akan bandingkan dengan salah satu daerah penghasil sagu, itu di kisaran 250 sampai dengan paling tinggi 350 kg per satu batang sagu, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah kita hitung-hitung, kita lakukan kajian, kita susun hitungan prospek bisnis untuk petani kita, 1 hektar ditanami dengan pohon sagu, ya, kira-kira 130 sampai 150 pohon, itu dalam kurun waktu 6 sampai 7 tahun, paling lama 8 tahun, itu per hektar bisa menghasilkan minimal 1 miliar rupiah. Belum, dan kita tidak perlu menanam lagi karena sagu ini dikenal dengan dia bisa berkembang secara alami karena ada anakan yang muncul. Nah, memang jadi PR-nya adalah ketika memulainya. Ketika memulainya, tantangannya adalah masyarakat kita, khususnya petani kita berpikir masa tunggu. Oleh karena itu, hasil kajian dari lembaga penelitian dan pengembangan, kemudian dari Unhas yang selama ini sebelum Luwu Utara terbentuk sudah melakukan intervensi
pendampingan di Kabupaten Luwu yang kemudian lanjut menjadi Kabupaten Luwu Utara tahun 1999. Nah, intervensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memperpendek masa tunggu itu saya yakin akan lebih menjanjikan masyarakat kita. Kemudian yang selanjutnya, karena hari ini secara khusus kita bersua bertemu dengan kawan-kawan dari PHRI di bawah pimpinannya ini senior saya harusnya ada di hotelnya beliau hari ini. Ya, tadi pagi sudah di sana RUPS. Nah, Pak Anggiat, saya mau sampaikan bahwa salah satu juga yang menjadi semacam pertanyaan besar bagi petani itu adalah terkait dengan pasarnya. Setelah kami sudah melakukan budidaya pasar luar negeri sebenarnya cukup menjanjikan, tetapi kita berpikir pasar dalam negeri juga sebenarnya harus kita optimalkan. Nah, salah satu upaya supaya petani kita ini lebih punya kepercayaan diri, kemauan yang tinggi, maka kita membutuhkan dukungan dari PHRI salah satunya, yaitu dengan bagaimana menghadirkan pangan atau makanan berbahan dasar sagu di hotel dan restoran yang ada khususnya di Sulawesi Selatan. Saya membayangkan begini, Pak Anggiat, mohon izin, misalnya kalau suatu waktu kita melakukan kegiatan di hotel Klaro misalnya, kita nggak kesulitan kalau pengen makan kapurung misalnya, atau rapat-rapat seperti RUPS, ya, di meja kita ada pangan yang berbahan dasar dari sagu misalnya, dan tidak usah khawatir. Yang pasti yang bisa kita jaminkan karena sudah ada hasil penelitiannya, dia akan sehat, bahkan termasuk orang yang tidak sehat sekalipun, karena memang sudah melalui penelitian tersendiri. Oleh karena itu sekali lagi kami bukan menghimbau ya, tapi berharap banyak dengan membangun kolaborasi. Ya, jadi ini sudah lengkap hari ini. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat tentu saja yang diwakili oleh Kementan, kemudian ada perguruan tinggi yang difasilitasi oleh STP, kemudian ada bisnis, ada PHRI di situ, ya, dan nantilah kita bicara tentang industri yang lain. Nah, kemudian akan disupport oleh komunitas. Tidak usah khawatir, banyak sekali masyarakat kita yang bergerak dan mau bergerak di sektor ini. Kemudian ada media massa yang mensupport kita. Oleh karena itu, kami pemerintah Kabupaten Luwu Utara punya optimisme yang tinggi. Dengan kolaborasi yang kita bangun hari ini, insya Allah sagu akan tetap abadi. Jadi kami punya slogan. Jadi, di Luwu Utara ada slogan sagu abadi. Ya. Nah, ada komoditi lain tapi saya nggak sebut komoditi ini. Ini sagu abadi. Kenapa kami punya slogan sagu abadi? Karena di lambang daerah Kabupaten Luwu Utara ada lambang sagu. Ketika sagu hilang, walaupun Luwu Utara secara de jure masih ada, sesungguhnya dia telah tiada. Dan kami tidak menginginkan itu. Jadi selain dukungan pembudidayaan, dukungan pemasaran juga menjadi sangat penting. Dan yang pasti adalah dengan mengkonsumsi sagu Bapak Ibu sekalian, kita juga sebenarnya menawarkan pangan alternatif yang jauh lebih sehat dan juga aman kepada masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih untuk momen yang luar biasa pada siang hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang paling penting, kalau hari ini kita mulai dengan Lovely December with Sagu, kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa dengan sagu kita akan menghadirkan cinta bagi keluarga, bagi orang-orang terdekat kita, bagi lingkungan kita, karena sagu juga berkontribusi untuk bagaimana mitigasi bencana, ya, karena pertama kalau ditanam di daerah pesisir, Bapak Ibu sekalian, lebih tangguh daripada pohon bakau. Ya, lebih tangguh menghadapi tsunami daripada pohon bakau. Terakhir sekali, yang sebenarnya sudah mau saya akhiri, tapi karena ngomong bencana, saya punya cerita sedikit tentang
bagaimana sagu ini menjadi, pohon sagu menjadi penyelamat Pak Prayudi. Jadi tahun lalu kami dilanda bencana banjir masif di Luwu Utara. Saya cerita kemarin ke Pak Agus dan Prof. Agnes ketika di Luwu Utara. Saya berkunjung ke salah satu tempat, namanya Dusun Pongo, Desa Malingu, yang kena dampak langsung dari banjir bandang. Nah, ada satu keluarga itu selamat karena dia memanjat pohon sagu. Dia terselamatkan karena berlindung di pohon sagu. Padahal pohon-pohon yang lainnya semuanya tumbang, dihantam banjir bandang yang ada di sekitar rumah tersebut. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pohon sagu ini. From sagu with love untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.